Shalom. Shalom. Selamat Hari Paskah semua kita di tempat masing-masing. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama di tempat kita masing-masing. Mari tadahkan dua tangan kita. Semua berkat yang sungguh-sungguh hanya bisa datang dari tempat yang maha tinggi, yaitu Tuhan kita. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa supaya berkat firman-Mu pada Paskah ini boleh masuk di dalam hati kami, dalam hidup kami, sehingga kemenangan yang Tuhan rencanakan menjadi semakin nyata di dalam kehidupan kami masing-masing. Khususnya pada saat yang seperti sekarang ini. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, dan menolong hamba-Mu di dalam menguraikan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan membaca dua ayat firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Satu pasal ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saya berharap malah di tempat kita masing-masing, sebelum hari ini selesai baca firman Tuhan, satu pasal 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 58. Tapi saat ini saya hanya membaca ayat 21 dan ayat 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Menurut saya kira-kira juga sama dengan virus corona ya. Datangnya kan lewat satu orang mestinya. Satu orang kena, menulari 5, menulari 25, 100, 1000, 1 juta lah. Berjuta-juta sekarang. Tapi sekarang kan kita semua berdoa supaya satu orang menemukan obat, produksi, semua bisa minum, semua bisa sembuh. Kan gitu. Ya, sama. Dosa juga sama. Dosa itu datang karena satu manusia, tapi kehidupan kembali, kebangkitan kembali juga datang karena satu manusia, yaitu Tuhan Yesus yang kita rayakan. Saudara, saya sih terus terang khotbah yang paling senang itu khotbah Paskah, khotbah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab itu satu-satunya. Dalam kitab suci ada Henokh, Elia yang tidak mati, melainkan langsung diangkat oleh Tuhan. Menurut saya sih tubuh jasmaninya langsung diubah menjadi tubuh rohani, tubuh surgawi, langsung ke surga. Tapi tidak mati dan bangkit. Dalam kitab suci ada beberapa orang dibangkitkan, termasuk Lazarus kan, bangkit, tapi kan mati lagi kan. Setelah tua kan mati lagi. Jadi semua orang itu mati, cuma kita ini bersyukur, kita punya Tuhan, kita punya pemimpin, kita punya juru selamat yang mati 3 hari, hari yang ketiga bangkit kembali. Dan untuk selama-lamanya dia hidup. Dan ini tidak ada di tempat lain. Dalam sejarah, semua nabi, semua guru agama, semua pendiri agama, semua mati. Hanya Tuhan Yesus yang mati dan bangkit kembali. Di Indonesia ada sih dukun Kristen juga,
Saya di Jakarta dulu pernah punya anggota jemaat sakit. Saya doakan, dia ngaku pergi ke dukun. Dukunnya menyuruh dia potong anjing, kepala anjingnya suruh nanam di bawah tanjangnya, di lantai di bawah. Dan juga dia diajari kitab suci, itu ayat-ayat yang bagus, beberapa dipotong, dibakar, masukin gelas, kasih air, suruh minum. Ya, kelihatannya dukunnya Kristen itu. Tapi di Filipina lebih banyak lagi menurut saya, karena sana daerah Katolik, daerah orang Kristen itu. Pernah satu kali saya baca koran tuh malah dukun Filipina ini begitu kuat, begitu sakti katanya. Dia di depan murid-muridnya satu kali malah dia berkata, aku ini sebenarnya inkarnasi daripada Kristus sendiri. Kalau aku mati, aku bangkit. Dia bilang begitu. Ya, dia ambil bensin, siram diri, bakar diri. Hari ketiga, aku akan bangkit. Gitu. Jadi tidak boleh dikuburkan. Ditunggu hari ketiga, tidak bangkit. Hari ke-7 nggak bangkit, hari ke-100 tidak bangkit. Sampai hari ini juga tidak bangkit lah. Ya, tidak ada manusia bangkit. Kita bersyukur saudara sekalian, kita punya Tuhan yang hari ketiga kita peringati hari ini bangkit daripada kematian. Saya rasa unsur yang paling pokok dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu ialah Tuhan memeteraikan kemenangannya atas maut. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, pengampunan dosa tidak akan jalan dalam hidup kita. Sekalipun Tuhan Yesus disalibkan, tapi apa nilainya kalau dia tetap dalam kubur dan kalah oleh maut? 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 menyatakan dengan tegas, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita dan kita masih hidup dalam dosa kita. Tanpa kebangkitannya, salib hanyalah merupakan obat yang tidak manjur lagi. Obat hanya manjur kalau dia bisa menyembuhkan. Kristus hanya manjur kalau dia bisa mengalahkan dosa dengan sengatnya, yaitu maut. Jadi kita bersyukur pengampunan dosa dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu sudah dimeteraikan. Semua dosa saudara, dosa saya dihapuskan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, kebangkitan Tuhan Yesus itu juga punya arti, dengan itu dia menjamin akan kebangkitan saudara dan saya kelak. Tuhan Yesus dibangkitkan, siapa bersama-sama dengan Tuhan, persekutuan dengan Dia, kita juga akan dibangkitkan. Jadi, saudara sekalian, Kristus merupakan pendobrak jalan bagi kebangkitan kita. Tanpa itu, pintu akan tertutup selamanya. Kristus dibangkitkan supaya menjadi yang sulung, istilah kitab suci, yang sulung bagi orang-orang yang telah meninggal. Karena itu, mati sekarang bukan segala-galanya bagi kita yang beriman. Bahkan kalau mengutip Rasul Paulus mengatakan bahkan hidup itu Kristus, kalau mati pun kita itu untung. Berbahagia yang matinya dalam Tuhan, kata firman. Sebab dia berhenti daripada segala pekerjaannya, dia selesai istirahat bersama dengan Tuhan. Dan kita akan menikmati nanti hidup kekal bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Yang ketiga, saudara sekalian, kepentingan implikasi daripada kebangkitan Tuhan Yesus ialah dengan itu dia membuktikan bahwa dia adalah Mesias, dia Tuhan, Juru Selamat, sehingga semua firman dan ajarannya adalah benar. Saudara, menurut saya sih Tuhan itu hanya dua kemungkinan, Tuhan Yesus itu. Dia pembohong yang paling besar dalam sejarah umat manusia,
atau betul-betul dia adalah anak Allah daripada yang maha tinggi, Mesias yang memang semua kita tunggu. Hanya itu aja. Dan dengan kebangkitannya, dia membuktikan bahwa dia the Son of the Living God, Juru Selamat satu-satunya, Mesias yang kita orang-orang Yahudi dan kita sekalian tunggu untuk menyelamatkan kita. Semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut, Yesus itu Tuhan. Dan berbahagia saudara dan saya kalau mulai sekarang kita sudah mengakui. Sebab kalau nanti dia datang sebagai hakim dan kita dipaksa untuk mengaku, sudah terlambat itu. Jadi terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang keempat, kebangkitan Tuhan Yesus itu juga menjamin akan kedatangannya yang kedua kali. Kalau dia mati, tidak bergerak, mana bisa datang kembali. Justru karena Tuhan Yesus sudah bangkit, sekarang saudara dan saya hidup di dalam pengharapan. Saya tidak tahu, mungkin virus corona ini merupakan salah satu tanda ini. Kita kan tidak pernah mengalami seperti ini. Saya sendiri di Amerika mungkin sudah 35 tahun lebih total. Saya belum pernah lihat Amerika seperti sekarang loh. Itu dengan virus kecil. Amerika kan negara adidaya, hebat, kuat, kaya. Ini kita lihat sekitar kita semua, kita seperti orang ketakutan kan dengan virus kecil ini. Saya kalau di Indonesia gitu nanti guyon sama teman saya ngomongnya, ini baru virus corona ini, belum Corolla, belum Innova, dan belum Alphard itu. Itu kalau yang datang Alphard kayak apa nanti, saya nggak tahu lah. Cuma saudara dan saya mesti harus siap sedia. Ya, saya sudah minta tolong dua pendeta kita terus terang, tolonglah belajar soal tanda-tanda akhir zaman supaya kita semua bisa, semua pendeta kita, jemaat kita bisa diajari sedikitlah apa saja yang tanda akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang. Sebab ini kelihatannya sudah merupakan salah satu tanda akhir zaman yang saudara dan saya hadapi. Ya, kita semua berdoalah supaya cepat obatnya ketemu, semua kita bebas, bisa kerja lagi. Yang kelima dan terakhir, saudara sekalian, itu kebangkitan Tuhan Yesus. Ini yang penting yang mau saya uraikan untuk kita sekalian. Di samping dosa kita diampuni, kebangkitan tubuh kita menjadi tubuh rohani, tubuh surgawi akan dijamin. Menjamin bahwa semua ajaran firman Tuhan itu ya dan amin. Kebangkitannya juga akan menjamin kedatangannya yang kedua kali. Ini yang terakhir yang menurut saya penting untuk kita sekalian. Ya, matikan ya. Itu kelima dan yang terakhir, kebangkitan Kristus memberikan kesempatan pada kita selama di dunia ini untuk hidup dalam kemenangannya. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus, kemenangan Tuhan Yesus itu menjamin kalau kita berjalan bersama Dia, berjalan dalam arahannya Dia, kita akan mengalami kemenangan di dalam hidup ini. Gitu. Ya, Bu Haji lebih bisa. Ya. Gitu ya. Matikan teleponnya, tempat saya ini berdering-dering jadi mengganggu. Oke, ya. Bagaimana supaya hidup saudara dan hidup saya ini, kita ini bisa terus-menerus mengalami kemenangan? Dengan kata lain, saudara sekalian, bagi kita orang-orang percaya tidak mengenal akan jalan buntu. Saya kemarin mendengarkan menantu saya ngasih renungan juga bagus. Bahwa kita sekarang dalam keadaan seperti pertolongan itu jauh. Rasanya tangan Tuhan itu jauh. Mengalami seperti ini, memang ya, itu kenyataan. Tapi bahwa kita ini putus pengharapan, putus asa, stres, itu keputusan kita. Jadi kita tidak mau seperti itu. Saudara,
Caranya sederhana lah. Tuhan menyediakan kuasa kebangkitannya untuk saudara dan saya. Makanya persekutuan bersama Tuhan itulah yang harus menjadi perjalanan di dalam kehidupan kita semua. Jadi bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan? Contoh yang bagus sekali sebenarnya itu buat saya itu Yabes dalam Perjanjian Lama itu, ya hanya 2 ayat di situ sebenarnya menunjukkan bagaimana dia itu berjalan bersama dengan Tuhan sampai hidupnya dimuliakan lebih daripada saudaranya. Ya. Jadi saudara sekalian, kita mesti bersekutu, berjalan bersama dengan. Jangan diikat oleh masa lalu. Jangan salahkan masa lalu. Yabes bisa berkata, ini mungkin gara-gara mama saya ini makan terlalu banyak sehingga saya ini susahnya waktu lahir, susah keluarnya pendarahan. Ya, itu menyalahkan masa lalu. Atau mungkin ini papa saya cari bidannya nggak datang-datang, dia tidak cepat-cepat sehingga ini yang terjadi. Itu masa lalu. Jangan. Ya. Kita hadapi masa sekarang bersama dengan Tuhan. Jadi dengan kata lain dalam hidup kita ini jangan istilahnya apa? Problem oriented, jangan. Melainkan apa? Solution oriented. Jalan bersama dengan Tuhan. Tuhan itu jalan. Apapun yang kita hadapi, jalan bersama dengan Dia. Jangan salahkan, jangan cari kambing hitam kanan kiri. Bahkan menurut saya juga jangan terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Yudas Iskariot salah satu yang terus-menerus menyalahkan diri sehingga dia ambil tali dan bunuh diri. Kita tidak mau seperti itu. Orang kalau mencari kambing hitam itu biasanya ujung-ujungnya nanti yang disalahkan Tuhan. Ganti daripada salahkan Tuhan, carilah pertolongan yang datang daripada Tuhan. Dan usulan saya juga kalau menghadapi sesuatu juga jangan diam lalu status quo itu dijadikan suatu patokan, ya sudah inilah nasibku, jangan. Tapi kita ini datang mendekat mencari hikmat apa yang dalam keadaan yang seperti sekarang ini masih kita bisa kerjakan. Dan kalau dengan Tuhan, saya selalu menganjurkan minta yang besar, minta yang total, minta rohani, minta jasmani, supaya nantinya kalau kita ditolong, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Saudara sekalian, Tuhan kadang-kadang melepaskan kita itu dengan seketika. Saya baca artikel kemarin itu di satu kota, mungkin kota kecil di Austria, zamannya Napoleon, namanya kotanya Falkirk. Falkirk itu sudah mau diserbu tentara Napoleon, sudah tinggal 6 mil, dan penyerbuan itu persis pada hari Paskah. Entah bagaimana itu orang-orang di kota itu mungkin dengan ketakutan juga mereka cari Tuhan. Lalu ada yang mengusulkan, ini Paskah, kemenangan Tuhan, lonceng gereja semua bunyikan sekeras-kerasnya, gitu. Jadi di kota kecil itu jarak 6 mil itu sudah tentara Napoleonnya itu, ini dibunyikan semua lonceng gereja, dibunyikan dengan sekeras-kerasnya sampai mereka dengar. Begitu tentara Napoleon dengar lonceng ini, mereka berpikir, wah ini bala bantuan sudah datang, langsung mundur, nggak jadi. Ya, jadi kadang-kadang Tuhan bisa melepaskan kita seketika. Tapi juga kadang-kadang Tuhan itu izinkan kita berjuang bersama Dia, setapak demi setapak. Negeri Kanaan tidak diberikan langsung total semuanya. Bahkan Alkitab berkata kalau langsung diberikan total semuanya dengan penduduk yang masih belum begitu banyak, nanti mereka malah kewalahan itu. Jadi setapak demi setapak. Yang pasti ialah semua janji Tuhan
akan menjadi kenyataan, digenapi dalam hidup saudara dan saya. Itu. Jadi saudara sekalian, kadang-kadang seperti itu. Dan yakinlah juga kalau sampai kita harus menanggung, sampai mati kita harus menanggung, Tuhan pasti tetap memberikan kekuatan. Saya ingat satu kali Paulus juga berdoa, minta supaya dia kan ada istilahnya duri dalam daging itu. Dia berdoa 3 kali. Tuhan hanya mengatakan, anugerahku cukup bagimu. Dalam kelemahanmu, kekuatanku dinyatakan. Itu artinya apa yang dia doakan tidak dikabulkan, melainkan dia diberi kekuatan untuk menanggungnya. Jadi sikap saudara dan saya yang terbaik sebenarnya seperti Sadrah, Mesah, Abednego. Mesah, Sadrah, Abednego diancam untuk dibakar hidup-hidup. Mereka berkata, kami tetap tidak akan menyembah patung Tuhanku. Kalau Tuhan kami tolong, kami tertolong. Tapi kalau tidak ditolong sekalipun, kami tidak akan menyembah patung Tuhanku. Jadi setia sampai mati. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita diingatkan kembali dalam Paskah ini untuk melihat kenyataan bahwa Kristus sudah bangkit dan kita berjalan bersama Dia dalam kuasa kebangkitannya dalam persoalan kehidupan sehari-hari, sehingga kita pun bisa menang bersama-sama dengan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami terima kasih Engkau bangkit, Engkau menang. Dan kami berdoa supaya hidup kami juga bangkit, menang. Apapun yang sedang kami hadapi dalam masa-masa seperti ini. Sekaligus berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk semua tenaga medis, berdoa untuk semua laboratorium yang menyelidiki soal virus corona ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong sehingga kami sekalian berjuta-juta, termasuk umat-Mu di dunia ini, boleh mengalami kelegaan. Dan berfirmanlah terus kepada kami sekalian, sebab kami tahu bahwa dalam segala peristiwa Tuhan ingin mengajarkan sesuatu di dalam hidup kami. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya keluarga lepas keluarga dimanapun kami tinggal, Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati sampai kemenangan demi kemenangan akan menjadi kenyataan dalam hidup kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Amin.